Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Ratna Dewi Lestari atau Dewi Jambi. Sebuah kisah yang berjudul Mule. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kondisi Dara sudah stabil, tidak lagi kejang, hanya nafasnya yang terkadang terdengar seperti memburu dan tersegal. Entah apa yang terjadi pada Dara, orang tuanya pun bingung untuk menjawabnya. Saat itu, tante baru selesai masak. Dari dapur jalan ke arah ruang tamu dan melihat Dara yang saat itu sedang nonton tiba-tiba jatuh dan pingsan. Sempat teriak tidak, tapi hanya satu kali, kemudian kejang dan tidak sadarkan diri sampai sekarang. Ibu Dara bercerita di luar ruang ICU. Tari yang saat itu sedang berdiri di depan pintu ruangan menatap nanar sahabatnya yang kembali tidak sadarkan diri dengan berbagai selang dan kabel yang terhubung di tubuhnya. Mulutnya bungkam dengan perasaan gusar. Ia mengungkapkan percakapannya dengan Dara yang tadi sempat sadar, tapi takut jika ibunya Dara tidak percaya dengan menganggap itu omong kosong belaka. Namun kalau ia tidak bilang, ancaman sosok yang saat ini tengah mendiami tubuh Dara mungkin menjadi kenyataan. Haruskah ia jujur atau diam saja? Utari memutar tubuh dan menatap ibu Dara takut-takut. Jantungnya berdegup kencang saat ia memutuskan untuk jujur padanya. Wanita itu menatap fokus pada Utari dengan kening yang mengernyit, menelisik ke dalam iris coklat kehitaman yang seperti menyiratkan sesuatu. Ada apa, Tari? Apa tadi Dara? Belum selesai wanita itu berbicara, Tari mengangguk, membuat wanita itu menghentikan ucapannya. Sini, duduk di samping tante. Cerita, kamu gak perlu takut. Apapun itu, cerita sama tante, ucap wanita itu dengan lembut. Tangannya menepuk-nepuk bangku tunggu di sebelahnya. Tari mengangguk, lalu duduk di samping ibunya Dara. Gadis itu sengaja menengok ke arah lain, agar tidak bersitatap dengan ibunya Dara yang saat ini tengah menatapnya. Tadi, waktu Tari mencoba berkomunikasi dengan Dara, Dara bereaksi, bangun. Ia menatap Tari dan berbicara pada Tari. Ucap Tari berusaha tenang, walaupun saat ini dadanya bergemuruh sangat kencang. Apa? Dara bangun? Tapi tadi... Iya tante, Dara tadi sempat bangun sebentar dan menyampaikan pesan. Tapi setelah itu ia kembali terbaring sebelum ia kejang-kejang, jelas Tari. Pesan? Apa pesan Dara, Tari? Tolong katakan, kamu jangan seperti ini. Wanita itu langsung meraih bahu Tari dan memaksa Tari untuk menatap ke arahnya, sedangkan Tari hanya mampu menunduk. Ini yang dia takutkan, kembali diinterogasi seperti mamanya Dini sebelumnya. Tari, jujur sama tante. Terdengar penekanan di setiap kata yang diucapkan wanita parubaya itu, membuat Tari semakin tertekan. Baik tante, Tari jujur, tapi apapun yang Tari ceritakan saat ini, tante harus percaya, meskipun terdengar tidak masuk akal, tapi tante harus percaya, ujar Tari. Iya tante percaya, sahut wanita itu dengan hembusan nafas perlahan, berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. Sosok dalam tubuh Dara berpesan untuk segera menjemput Dara di tempat terakhir ia ditinggalkan. Jika tidak ingin kita kehilangan Dara selamanya. Kelopak mata wanita itu melebar. Apa? Sosok dalam tubuh Dara? Maksudnya itu apa? Apa kamu mau bilang kalau ada makhluk lain yang menguasai tubuh Dara? Setan? Iya tante, begitu maksud Tari. Wanita itu menarik nafas dalam lalu membuang nafasnya perlahan. Ia ingin menenangkan dirinya. Pantas setelah selama ini tante merasakan ada yang aneh dari diri Dara. Terkadang nafasnya terdengar memburu dan tersegal, seperti sedang dikejar sesuatu. 2 malam ini pun tante seperti bermimpi bertemu dengan Dara yang terus meminta tolong, tapi tempat itu tidak tante tahu. Jelas wanita itu panjang lebar. Apa? Tante mengingat tempat itu? Karena jujur selama perjalanan kami melewati begitu banyak rintangan. Bisa jadi salah satu makhluk yang mendiami tempat itu yang mengikuti Dara hingga membuat Dara jadi seperti ini tante,
Timpal Tari kemudian. Gadis itu menyentuh punggung tangan wanita itu untuk menyalurkan energi positif agar ia bisa sedikit tenang. Tempat itu gelap, tapi terlihat banyak pepohonan, ada jalan aspal dan jembatan, tapi setelah itu hanya gelap dan asap yang mengepul di udara. Tari mencoba menerka-nerka, berusaha mengingat tempat seperti yang diucapkan oleh ibunya Dara barusan. Bang Endaru benar, warung itu memang warung gaib. Teganya kalian meninggalkan aku di sana. Tidak ada satu orang pun dari kalian yang membantuku untuk keluar dari tempat itu. Aku hampir saja jadi tumbal dan dimangsa 2 orang penjaga warung beserta anak-anak mereka. Beruntung tadi ada seseorang yang menolongku, dan aku heran kenapa bisa cepat berada di sini. Padahal tadi aku berada di tengah hutan lebat. Astaga, jangan-jangan Dara. Sepertinya saya tahu tempat itu, Tante. Tapi tidak mungkin pergi seorang diri. Saya harus membawa Lingga atau Bang Endaru karena mereka yang hafal jalan yang kami lalui saat itu. Jelas Tari kemudian. Wanita yang masih terlihat cantik di usia yang sudah tidak lagi muda itu menatap penuh harap ke arah Tari dan berkata, Tante akan sewakan mobil untuk kita pergi bersama-sama. Lagi pula sepertinya ini tidak bisa ditangani oleh orang seperti kita. Tante akan meminta tolong salah satu ustadz. Kenapa repot-repot harus membawa ustadz? Nini ikut dengan kalian. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara yang sedikit berat. Sontak ibunya Dara dan juga Tari menatap ke arah belakang dan mencari asal suara yang ternyata berasal dari seorang wanita tua yang memiliki kemiripan dengan wajah Dara. Ibu, bukankah Ningsi sudah menyuruh Mas Damar mengantar ibu? Kenapa malah masih di sini? Wanita itu langsung mendekat ke arah samping wanita tua yang wajahnya sudah mengendur dan penuh keriput. Dari awal ibu sudah membatin. Ada yang tidak beres dengan Dara, tapi kamu ora percaya. Damar juga tak kandani yo, semono juga. Omel wanita itu. Ningsi, ibunya Dara, menghela nafas dan menundukkan wajah sejenak. Tampak sekali beban di wajahnya saat wanita itu kembali mengangkat kepala. Bukan begitu, Bu. Tapi ibu tahu sendiri, Dara termasuk anak penurut. Dia pun rajin beribadah. Jadi, Ningsi menganggap ini tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk astral. Apalagi ibu bermimpi bertemu nenek berulang kali. Nenek bilang, temukan Dara, dan melihat sekilas Dara diseret-seret makhluk besar. Tapi nenek tidak bisa bantu. Potong wanita tua itu begitu saja. Wajahnya tampak sedih. Ningsi lalu menuntunnya untuk duduk di bangku panjang bersamanya dan Utari. Tidak lama dari arah koridor terdengar suara derap langkah kaki mendekat. Suara itu milik kaki bapaknya Dara yang terlihat gusar. Ibu gimana sih? Ditinggal ke toilet sebentar malah hilang. Ucap bapak Dara saat menghentikan langkah tepat di depan ibu mertuanya. Ia terengah-engah. Iya pak, ibu langsung ke sini, balas istrinya. Perasaanku itu tadi tidak enak dan benar seperti dugaanku. Penyakit Dara bukan penyakit medis, tapi karena ada campur tangan makhluk astral. Seloro wanita yang Dara panggil dengan sebutan nenek itu. Mata laki-laki itu membeliak, tidak mengerti apa yang diucapkan oleh mertuanya barusan. Dara tadi bangun, Pak. Sebentar waktu tadi Tari masuk ke dalam, berpesan kalau kita harus cepat menjemput Dara. Jelas Ningsi. Wajah laki-laki itu tampak semakin bingung. Menjemput Dara di mana? Bukankah saat ini anak kita sedang koma? Iya, Pak. Tapi tadi itu bukan suara Dara kata Tari, tapi suara nenek-nenek. Kemungkinan saat ini anak kita berada dalam genggaman makhluk-makhluk astral. Ah, masa sih, Ma? Itu bener, Om. Makhluk itu minta kita jemput Dara. Kalau tidak, Dara akan selamanya tinggal dan menjadi bangsa mereka. Dengan artian, Dara meninggal dunia. Wajah laki-laki yang awalnya bingung itu berubah tegang. Tentu saja ia tidak menyangka dampaknya akan sefatal itu nantinya. Tapi Ma, zaman sekarang, kamu itu kalau dibilangin pasti ngeyel. Susah, nurut sama omongannya ibu. Cepat jemput anakmu sebelum terlambat. Laki-laki bernama Damar itu lalu mengangguk pelan. Ia kemudian menatap ke arah istrinya. Biar papa yang pergi sama Tari. Lantas bagaimana caranya kita menjemput Dara? Apa kita harus berdoa atau bagaimana? Tanyanya bingung. Biar aku yang ngurus. Malam ini kowe tunggu anakmu. Wanita tua itu menimpali. Nggih, Bu. Ya wes, aku harap mulai saiki. Nggih, Bu. Ya sudah, Ma. Papa antar ibu dulu. Tari, mau om antar sekalian?
nanti Om minta tolong kamu temani Om mencari tempat itu. Iya Om, tapi bolehkah Tari membawa salah satu teman? Karena teman Tari itu yang tahu tempatnya. Iya, tentu saja boleh Tari. Tari kemudian pamit, melangkah tergesa mengikuti langkah nenek dan papanya Dara. Ia berencana akan menghubungi Endaru dan meminta tolong padanya. Dara harus selamat dan Tari berjanji akan membawa Dara kembali pada tubuhnya. Tes, tes, krap. Dara menatap nanar kumpulan makhluk dengan bentuk-bentuk mengerikan yang saat ini ada di depan matanya. Ia yang saat ini dikerangkeng dengan kandang yang tidak terlalu besar, cuma cukup untuk tubuhnya saja, untuk menggeser tubuhnya ke arah belakang hingga punggungnya menyentuh besi-besi panjang yang saat ini tengah mengurungnya dengan perasaan takut bukan kepalang. Tubuhnya meringkuk dan bergetar, dengan jemari tangan yang menaut kencang juga air mata yang terurai. Makhluk-makhluk berwajah sangar itu tampak berpesta pora, berjongkok dengan daging-daging serta kubangan darah kental yang mereka minum dengan tangan yang ditangkup. Menyeruput merasakan nikmatnya darah yang berbau anyir yang menyengat bercampur tanah. Tidak ada rasa jijik. Makhluk-makhluk berambut panjang dengan kulit hitam legam dan tubuh besar bergigi runcing juga memiliki mata sebesar bola kasti itu makan dengan begitu lahap, menggigit dan mengoyak daging-daging manusia yang masih menempel pada tubuh manusia yang sudah tidak utuh lagi. Wajah manusia yang sudah mati itu mereka biarkan hingga Dara bisa melihat ekspresi wajah manusia malang itu sebelum menemui ajalnya untuk menjadi santapan makhluk-makhluk buas, rakus yang saat ini tengah berkumpul di lapangan besar. Gadis itu pasrah, tapi tetap berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Ia pun tidak menyangka makhluk-makhluk itu masih mengejar dirinya dan berhasil menangkapnya kembali setelah ia bisa selamat dari tempat terkutuk itu. Kelopak mata Dara melebar saat ia melihat salah satu makhluk rakus itu baru saja mencongkel mata manusia santapannya dan membawa benda itu ke arah gentong besar tidak jauh dari tempat makannya. Ia memasukkan benda itu dengan tawa yang membahana, membuat nyali Dara semakin ciut. Tidak lama entah datang dari mana, wanita berkebaya hitam ada di antara makhluk-makhluk itu dan bergerak mendekati Dara yang masih tertegun. Kenapa kamu takut? Bukankah mata-mata itu nikmat Dara? Ucap wanita itu dengan seringayan lebar. Dara menggeleng kuat, ia tidak ingat pernah memakannya. Kau pun akan bernasib sama seperti dirinya, menjadi santapan anak-anakku Dara. Kau tidak akan bisa pergi kecuali jika keluargamu datang menjemput dan membawa kerbau untukku. Tapi itu tidak mungkin. Hati Dara mencelos, air matanya berderai, merapatkan pelukan tangannya pada tubuhnya sendiri, berusaha menahan dingin dan rasa takut yang kian membekap diri. Apakah mungkin keluarganya akan datang menjemputnya? Apa mereka bisa tahu bagaimana jika ia tidak dijemput? Apakah ia akan bernasib sama seperti manusia yang ia lihat barusan? Andai aku tidak menerima ajakan Dini, saat ini aku pasti sedang berada di rumah, menikmati masakan mama, bukan berada di tempat mengerikan dan bersiap menjadi santapan. Maafkan Dara, Ma. Sesal gadis itu disertai bulir bening yang terus mengenang. Harusnya aku yang ke rumahmu, Tari, bukan kamu yang ke sini. Aku gak datang sendiri kok, Bang. Aku datang bareng bapaknya Dara. Tari menunjuk ke arah laki-laki yang saat itu baru saja menutup pintu mobilnya. Laki-laki berusia 50 tahunan itu tidak lain adalah bapaknya Dara. Laki-laki bertubuh tinggi dan berkacamata itu melangkah mendekati Endaru. Maaf mengganggu waktunya, Nak. Apa bisa kita bicara? Tanyanya to the point. Oh bisa Om, mari silakan masuk. Ucap Endaru sopan seraya mempersilahkan laki-laki itu masuk ke dalam kamar kos-kosan tempat tinggalnya. Tari mengikuti dari belakang dan mereka duduk melingkar beralaskan karpet merah dengan motif monokrom. Apa maksud saya ke sini? Tentu Tari sudah lebih dahulu memberitahukannya kepada Nak Endaru. Saya tidak akan panjang lebar berbicara. Saya meminta tolong. Sudi kiranya Nak Endaru ikut bersama kami dengan tujuan untuk membawa kembali Sukma Dara yang diculik dan tertahan di dunia lain. Jelas bapaknya Dara panjang lebar. Endaru terdiam mendengar penjelasan laki-laki parubaya di hadapannya itu. Ia sempat melirik ke arah Tari, tapi kemudian ia mengangguk dengan mantap. Apakah Tari ikut bersama kita, Pak? Karena jujur saja,
Tempat yang akan kita datangi ini bukan tempat sembarangan. Selama ini saya sudah berusaha untuk memendam semua seorang diri. Tapi jujur, saya takut untuk kembali berpetualang ke tempat yang sama. Kalau bisa Tari tidak usah ikut, karena saya takut akan mengancam keselamatan jiwanya. Endaru menatap lekat ke arah Tari. Tari yang kebetulan juga menatap ke arah Endaru merasakan sesuatu seperti bergejolak dalam hatinya. Tatapan Endaru itu dalam dan syarat akan makna. Cepat-cepat gadis itu menunduk karena jantungnya saat ini tidak baik-baik saja. Bagaimana Tari? Apa kamu sependapat dengan Endaru? Om tidak bisa memaksa kalau kamu tidak ingin ikut karena mungkin beresiko untuk kamu. Tidak Om, saya ingin ikut. Mungkin saya nanti akan membantu di sana. Saya memiliki insting yang tajam. Om tidak usah takut karena Dara adalah sahabat saya dan saya tidak ingin sesuatu terjadi dengan Dara. Kita tidak punya banyak waktu Om. Semakin cepat kita bergerak, semakin besar peluang untuk menemukan Dara. Jawab Tari dengan tegas. Nah Endaru dengar sendiri bukan? Tari yang berinisiatif untuk ikut. Jadi bagaimana? Kita tidak bisa menunda-nunda karena nyawa Dara dalam bahaya. Desak bapaknya Dara. Baik Om, kapan kita akan pergi? Saya standby di rumah. Kapan saja siap. Endaru sempat melirik ke arah Tari sekilas menatap lekat. Rasanya ia tidak rela gadis manis itu ikut. Tapi ia tidak bisa menahan karena dirinya bukan siapa-siapa. Tanpa disengaja Tari pun menatap ke arahnya. Pandangan mereka lagi-lagi bertemu dan itu membuat Tari semakin salah tingkah. Cepat-cepat ia membuang pandangan ke arah bapaknya Dara. Begitu juga Endaru. Rencananya besok malam ini Om mau berembuk dengan keluarga. Nanti Om hubungi lagi. Kalau begitu Om pamit. Terima kasih sebelumnya karena bersedia menolong Dara. Ucap laki-laki berkacamata itu dengan tulus. Endaru mengangguk. Iya Om. Om jangan sungkan karena bagaimanapun Dara adalah teman kami juga. Laki-laki itu merespon dengan senyum. Ia kemudian bangkit dari duduknya, begitu juga Tari. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Endaru mengantar dua orang itu sampai pintu depan kosannya. Matanya tidak henti memperhatikan tingkah Tari yang seperti menghindari tatapan mata dengannya. Ada apa dengan gadis itu? Kenapa ia kelihatan aneh? Angin dingin menerpa tubuh gadis yang saat itu meringkuk di dalam kandang besi layaknya binatang peliharaan. Suasana yang awalnya ramai dengan celotehan dan suara lantang makhluk-makhluk berupa menyeramkan itu kini perlahan sepi. Gadis yang sejak tadi meringkuk itu menahan lapar dan menekan perutnya yang kian meronta. Dalam keadaan terbaring lemah, ia menatap sebongkah daging yang diletakkan di luar kandang. Makanlah, kalau tidak kau akan sakit. Kau akan kelaparan, daging itu lezat. Mata gadis itu mengerjap. Sembari mengucup mata, ia bangkit untuk duduk dan matanya menyusuri sekitar siapa yang berbicara. Tidak ada makhluk apapun selain dirinya di tempat itu. Hanya ada tanah lapang dan semak di kejauhan. Juga bulan yang purnama yang tampak sempurna, bersinar terang dan bundar. Siapa kau? Apa maumu? Teriak Dara. Hening, suasana hening seketika. Hanya terdengar suara desir angin yang menyapa pipi serta tubuhnya. Aku ya kamu Dara. Cepat makan, aku lemah. Dara tertegun. Siapa yang berbicara? Gadis itu kembali melemparkan pandangan ke segala arah. Tidak ada seorang pun di sana. Lagi-lagi suara itu hilang. Dara kemudian menatap ke arah daging yang ada di piring kayu. Ingin rasanya ia menyantap benda itu. Meskipun jauh di dasar hatinya ia tidak ingin itu. Jangan Dara, itu daging manusia. Itu sama sepertimu. Jangan pernah sentuh itu. Sebuah suara tanpa wujud kembali menggema. Dara yang saat itu sedang mengulurkan tangannya menarik kembali. Ia mengusap wajahnya kasar. Apa yang kini ada dalam pikirannya? Kenapa ia ingin menyantap daging mentah? Apalagi itu jelas daging manusia. Apa ia sudah gila? Hebat, kau masih mampu menahan rasa laparmu. Lagi-lagi Dara mendengar suara. Tapi suara kali ini terdengar lantang dan jelas. Gadis itu mengangkat kepala dan mendapati wanita berkebaya hitam yang dulu pernah menculiknya, kini hadir kembali. Bukan hanya dia, tapi beberapa makhluk satu persatu hadir dari balik semak dan berkumpul di sekitar Dara. Gadis itu menatap takut dengan tubuh yang gemetar. Apakah kali ini gilirannya menjadi santapan? Bawa gadis ini. Cukup sudah dia melihat kita makan. Kini saatnya dia berkumpul dengan santapan kita yang lainnya. Dara tidak kuasa menahan tangis dan memohon. Tidak,
Aku tidak mau. Dara bergerak gesit saat pintu kandang dibuka dan tangan-tangan keriput berkuku panjang itu kini menggapai tubuhnya. Beberapa kali ia lolos, tapi kemudian ia hanya bisa pasrah saat mereka berhasil mendapatkan dirinya. Tubuh Dara diikat dengan akar pohon yang kuat. Ia pun dipaksa berjalan tanpa alas, tidak tahu akan dibawa kemana. Wanita berkebaya hitam berada di depan sebagai petunjuk jalan. Dara terpaksa mengikuti. Mereka kasar. Tubuh Dara ditarik tanpa rasa kasihan. Beberapa kali terjatuh tapi mereka tidak peduli dan terus melangkah. Dara hanya dapat menahan sakit di dengkul yang terluka dan berusaha untuk bangun agar rasa sakit tidak bertambah. Tertatih dan terseok-seok, Dara hanya bisa merintih. Rasa lelah yang tiada terhingga membuat Dara kembali terjatuh hingga membuat wajahnya membentur tanah keras berbatu yang ia lewati. Hentikan, tolong, sakit. Astaga. Wanita yang tadi tertidur di tepi ranjang Dara dalam posisi duduk itu terkejut saat melihat tubuh Dara yang kejang. Ia menatap monitor garis di alat medis itu naik turun. Dara. Baru saja wanita itu akan menekan tombol nurse call bell, ia melihat darah mengalir dari ujung bibir anaknya. Darah. Beberapa orang perawat dan dokter berlarian dari arah luar masuk ke dalam ruang ICU, sementara ibunya Dara disuruh menunggu di luar. Tangisnya luruh tiada henti. Dengan tangan yang gemetar ia menghubungi suami dan anak laki-lakinya yang saat itu terjebak macet di jalan raya. Wajahnya pias dan kekhawatiran terekam jelas di sorot matanya. Ia pun hanya bisa mengusap air mata saat ia memutus sambungan teleponnya. Hatinya yang gundah bertambah resah karena ia saat ini sendirian. Apa yang terjadi denganmu, nak? Kuat-kuat ya sayang. Kamu kuat dan kamu bisa. Ucap wanita itu di sela tangis yang kembali merembes di ujung matanya. Sesak. Tidak sanggup melihat anak perempuannya menderita. Andai bisa diganti, ia yang akan berada di posisi Dara saat ini. Tidak lama pintu ruangan terbuka. Wanita itu menggeser tubuhnya dan menatap lelaki bermasker yang baru saja keluar dari pintu. Ia mendekati wanita itu, seraya menurunkan sedikit maskernya. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Tanya wanita itu dengan wajah cemas. Lelaki berkacamata itu menghela nafas sejenak. Ia tidak lantas menjawab, seperti ada sesuatu yang saat ini mengganjal hatinya. Saat ini kondisinya sudah lebih baik, tapi saya bingung. Setelah melakukan serangkaian tes, anak ibu dinyatakan sehat dan tidak ada penyakit mematikan. Semua oke. Saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, Bu. Satu-satunya cara kita hanya bisa pasrah dan mendoakan anak ibu saja. Papan laki-laki yang ternyata dokter itu. Wajah wanita itu berubah pias, jantungnya bergemuruh kencang, tidak sanggup mendengar berita tentang keadaan anak perempuan kesayangannya. Saya permisi dulu, Bu. Selamat malam. Wanita itu mengangguk, lalu menatap ke dalam ruangan, di mana anak perempuannya masih terbaring lemah. Ia tidak kuasa untuk masuk ke dalam sana, memilih untuk duduk di kursi panjang, sembari menunggu kedatangan anak dan suaminya. Tubuh itu luruh, menyender ke dinding, dan menunduk. Matanya menatap kedua tangannya yang saling bertaut. Bulir bening merembes dengan deras, memikirkan nasib Dara di dalam ruangan. Pluk. Satu tepukan pelan di bahunya membuat wanita itu terhenyak. Refleks ia mengangkat wajah dan mendongak. Samar karena tertutup air mata, ia sempat tidak mengenali wajah wanita yang saat itu telah menatapnya dengan tatapan teduh. Wanita itu cepat mengusap air matanya dan sempat terkejut saat menyadari siapa yang tengah berada di sampingnya. Ibu, kenapa ibu di sini? Bukankah ibu? Temukan sesepuh di kampung Keramat. Kampungnya ada di dalam hutan seribu. Di sisi sebelah kanan sebelum jembatan, masuk ada gapura. Itu kampungnya. Wanita itu bergeming, mencerna ucapan ibunya, namun ada sesuatu yang membuatnya heran. Ibunya tampak lebih muda 10 tahun dari usianya. Ibunya pun berdiri tegap, tidak terbungkuk. Wajahnya pun tampak berseri dan terlihat ayu. Ibu, bilang suamimu, ikuti apa yang diucapkan orang tua itu. Jangan membantah, sopan santun itu yang utama. Nji, Bu. Kamu harus cepat, nyawa anakmu sekarang dalam bahaya. Aku tidak bisa bantu. Pada saat wanita itu akan menyaut, tiba-tiba saja dari arah samping tubuhnya, samar-samar ia mendengar seseorang memanggilnya.
Wanita itu sontak menoleh dan menggerakkan tubuhnya menyamping. "Ma!" Seseorang yang tidak lain adalah suaminya itu melambai dari kejauhan. Wanita itu mengangguk, kemudian kembali mengalihkan pandangan ke arah wanita yang tadi berdiri di sebelahnya. Ia membeliak, kepalanya bergerak ke kiri kanan, mencari-cari keberadaan ibunya yang tiba-tiba hilang begitu saja. Sementara itu suami dan anak laki-lakinya sudah berada di dekatnya. "Cari apa, Ma? Kok seperti orang kebingungan begitu?" tanya suaminya, terlihat heran melihat tingkah istrinya. "Pak, kamu lihat ibu tidak? Tadi ibu ada di sampingku loh, kok tiba-tiba hilang?" tanya wanita itu saat ia menoleh ke arah suaminya. Laki-laki itu menggeleng pelan. "Papa nggak lihat, Ma. Dari tadi Papa lihat Mama sendirian." "Masa sih, Pak? Orang jelas-jelas ibu tadi ada di sini kok. Matamu siwer kali, Pak. Bagus juga lihat kan, tadi nenek ada di sini." Wanita itu mengalihkan pandangannya ke arah anak laki-lakinya yang saat itu ada di samping suaminya. "Bagus juga nggak lihat, Mah," jawab pemuda berumur 16 tahun itu dengan gelengan kepala. Masih tidak percaya, wanita itu lalu berdiri dan melangkah menyusuri lorong itu. 10 meter dari lorong itu ada taman kecil di sebelah kanan, berhadapan dengan kamar-kamar pasien rumah sakit. Ia mengira ibunya mungkin saja di sana, tapi sepanjang matanya memandang, tidak ada apapun selain rumput dan tanaman hias. "Ma!" Sentuhan tangan suaminya di pundak membuat wanita itu menoleh. "Tadi Mama beneran ngomong sama ibu, Pak. Mama nggak bohong," ucap wanita itu dengan wajah bingung. "Ya sudah, nanti kita bicarakan lagi. Sekarang kita fokus sama Dara. Bagaimana keadaan Dara, Ma?" tanya suaminya seraya menuntun wanita itu kembali ke bangku tunggu di dekat ruangan anaknya dirawat. Wanita itu terduduk dan menghentikan langkah. Laki-laki itu pun sama. Ia menatap lekat istrinya dan menunggu wanita itu siap mengabarkan berita padanya. Terdengar isakan, tapi saat tangan laki-laki itu menyentuh bahu kirinya, wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Dengan mata yang basah dan bibir yang bergetar, ia pun menjawab pertanyaan suaminya. "Tidak ada penyakit apapun dalam tubuh Dara. Hasil tes semua baik-baik saja. Yang dokter herankan, penyakit apa yang kiranya Dara derita? Jika dari diagnosisnya, Dara ternyata sehat." Laki-laki itu tertegun sejenak, tapi ia dengan cepat menjawab, "Sudah, jangan dipikirkan. Besok kita ikhtiar. Tadi Papa sudah telepon ibu. Kata ibu nggak bisa ikut. Tapi ibu tadi kasih alamat dan tata cara apa saja yang harus dilakukan untuk bisa segera menemukan sukma Dara," pabar laki-laki itu. "Jadi Papa percayakan jika penyakit anak kita bukan penyakit medis?" Ditanya seperti itu, laki-laki itu langsung mengangguk. "Papa disuruh ibu pergi ke Alasewu, hutan yang sempat dilewati Dara bersama teman-temannya, dan menemui sesepuh di Kampung Keramat, bukan? Kampung yang ada di sebelah kanan jalan sebelum jembatan di sekitar Alasewu." Wanita itu memotong ucapan suaminya. "Iya benar. Dari mana Mama tahu?" "Ya dari ibu lah. Kan tadi Mama sudah bilang kalau tadi Mama ngobrol sama ibu." "Tapi itu tidak mungkin, Mah. Tadi kata ibu lagi di rumah, sedangkan ibu nelpon nggak lama setelah Mama nelpon waktu Papa kejebak macet." "Kalau ibu nggak ngomong, Mama juga nggak mungkin tahu lah." Kila wanita itu masih kukuh dengan pendapatnya. Saat suaminya akan menjawab, dering HP memecah perdebatan mereka. Wanita itu dengan cepat mengangkat teleponnya dan suara di ujung sana membuatnya membeku seketika. "Gak usah ribut, itu nenekmu yang datang kasih kabar. Tugasmu jaga Dara. Wes, gak usah yel-yelan." Sambungan telepon diputus. Wanita itu masih membisu. "Yang tadi nenek, bukannya neneknya sudah meninggal lama? Itu berarti..." "Kenapa, Mah? Mukamu langsung pucat begitu?" tanya laki-laki bertubuh tinggi dengan kumis lebat yang memenuhi bawah hidungnya. Wanita bermata teduh itu menoleh ke arah laki-laki di sampingnya dan menggeleng pelan. Ia tidak mau membebani suaminya dengan hal-hal aneh yang akan membuat laki-lakinya menjadi takut nantinya. "Bukan apa-apa, Ma. Sekarang Mama mau lihat Dara dulu. Papa sama Bagus tunggu di sini dulu. Nanti kita gantian masuk." Titah wanita itu. Sang lelaki hanya mengangguk pelan dan menurut, sedangkan wanita itu masuk ke dalam ruang ICU. Tidak banyak kata yang ia ungkap saat melihat gadis kesayangannya masih menutup matanya lekat. Pikirannya jauh melayang membayangkan bagaimana nasib gadisnya itu di dunia yang pastinya berbeda. Apakah ia disiksa?
Siksaan apa yang ia rasakan sampai ia kejang dan mengeluarkan darah. Kuat sayang, kuat, banyak berdoa. Allah pasti akan menolong dan melindungimu. Papa akan datang menjemputmu sayang. Kamu harus kuat. Mama sayang kamu, Dara. Kamu harus kembali ke pelukan mama. Tangis wanita itu pecah saat berbisik di telinga anaknya. Ia menggenggam erat tangan Dara yang tidak merespon ucapannya. Dadanya sesak. Baiknya dihantam bebatuan besar, orang tua mana yang tidak hancur melihat keadaan anaknya yang seperti itu. Dalam keadaan sehat, tiba-tiba jatuh pingsan dan koma. Sungguh hal yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara di dimensi lain, Dara yang diseret dengan makhluk-makhluk dengan bentuk menyeramkan itu dibawa ke sebuah rumah besar. Rumah joglo tua dengan peralatan yang luas dan dikelilingi pohon-pohon tinggi menjulang. Brak! Tubuh itu dijatuhkan begitu saja, terhempas di tanah berpasir yang terasa pedih saat menyentuh luka di ujung dengkul karena berulang kali jatuh dan terseret. Dahaga yang kian menyiksa membuat tubuh Dara semakin lemah, namun entah kekuatan dari mana, ia seolah mampu untuk bertahan. Bisikan-bisikan semangat terus terngiang, suara ibunya, ya meskipun ia sendirian saat ini, tapi suara ibunya terdengar begitu jelas. Dara yang sudah kehabisan tenaga terbaring lemah di tengah-tengah makhluk dengan berbagai bentuk, hanya bisa meneteskan air mata mengingat ibunya. Ia berharap masih ada kesempatan untuknya bertemu dengan wanita hebat yang jarang sekali marah dan selalu membanjiri dirinya dengan kasih sayang. Maafin Dara, Mah. Karena Dara tidak mengikuti ucapan Mama saat itu untuk tidak ikut. Andai saja itu Dara patuh, pasti Dara tidak akan bernasib seperti ini. Maafkan Dara ya, Mah. Kalau nanti Allah masih memberikan Dara kesempatan untuk hidup, Dara janji jadi anak yang penurut. Dara sayang Mama, sayang sekali. Lirik gadis itu dengan nafas yang tersegal. Tidak, lepaskan aku. Dara terhenyak. Suara seorang gadis menggema dan terdengar lantang. Suara berisik dari makhluk-makhluk yang menculiknya membuat Dara merinding. Susah payah gadis itu bangkit dan mencari asal suara. Tidak jauh dari tempatnya, gadis itu melihat dengan jelas seorang gadis dan laki-laki dengan tubuh penuh luka dibawa paksa oleh mereka. Dua orang itu didorong begitu saja, persis seperti yang mereka lakukan kepada Dara. Suara berisik itu seketika tenang saat terdengar suara kaki dari dalam rumah. Bukan hanya makhluk-makhluk itu, perhatian Dara pun tertuju ke sana. Arah pintu joglo yang awalnya tertutup rapat, kini perlahan terbuka. Pintu tua kayu besar itu terbuka. Angin yang berembus cukup kencang membuat tubuh gadis itu bergidik. Sementara dua orang manusia tidak jauh dari dirinya terus meronta dan menangis. Dara sama sekali tidak menggubris. Ia hanya fokus pada seseorang yang saat itu keluar dari dalam rumah, yang ternyata adalah laki-laki yang memakai topi camping dan Dara mengenalinya. Ya, laki-laki itu adalah si penjual sate dan wanita berkebaya ungu yang saat itu tengah meniti anak tangga menuju teras joglo adalah istrinya. Dua orang itu menatap Dara dengan tajam beberapa saat, menyunggingkan senyum, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum yang memiliki arti lain. Pandangan mereka kemudian teralih pada dua orang yang masih meronta. Berbisik-bisik membuat jiwa kepo Dara bergetar. Apa yang tengah mereka bicarakan? Sang laki-laki lalu menuruni anak tangga dan mulai memerintah antek-anteknya yang bertubuh kekar dan berbulu. Tubuh seperti manusia, tapi memiliki taring dan moncong serupa serigala. Besok bulan purnama, mereka akan kita santap bersamaan. Bawa mereka ke kandang belakang, besok kita pesta pora. Tubuh Dara bergidik saat makhluk-makhluk bertaring itu menyeringai dan bersorak menatap dirinya seperti santapan yang nikmat. Gadis itu berusaha bergerak menjauh, tapi sayangnya ia tidak mampu kemanapun karena banyaknya makhluk yang saat ini mengelilingi dirinya. Makhluk dengan berbagai bentuk dan rupa yang haus akan darah dan daging manusia. Lepas. Maaf Tari, Om gak bisa ajak kamu ikut. Itu semua permintaan dari Na Endaru yang tidak mengizinkan kamu untuk ikut. Om pikir-pikir itu benar, karena kami semua laki-laki dan kamu hanya perempuan sendirian. Tari menoleh ke arah Endaru di dalam mobil yang saat itu tengah asik menatap layar ponselnya. Ya Om, tidak apa-apa. Gadis itu hanya mengangguk lemah, ingin rasanya marah dan kecewa karena akhirnya ia tidak dilibatkan untuk menjemput Sukma Dara. Tapi entah kenapa,
Rasa amarah itu lenyap dan berganti rasa haru. Ia tidak menyangka pemuda yang tampak cuek dan bicara seadanya itu sangat perhatian padanya. "Kalau begitu, Om permisi dulu." "Iya Om, hati-hati. Kabari kalau terjadi sesuatu." Laki-laki itu mengangguk dan melangkah pergi. Dara mencuri pandang ke arah Endaru yang masih asik memandang ponselnya. Tanpa ia sadari, netranya itu menatap lekat Endaru. Rambut yang acak-acakan tampak urakan, berkacamata, tapi memiliki hidung yang mancung. Tampak jantan dan manis dengan tai lalat di atas bibir sebelah kanannya. Jantungnya serasa mau copot saat tiba-tiba pemuda itu menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. Senyum manis yang membuat darahnya berdesir. Cepat-cepat Utari memutuskan pandangan mereka yang saling bertaut ke arah lain. Tapi kemudian ia terpaksa menatap kembali saat terdengar suara lantang dari si pemilik senyum manis itu. "Utari cantik, abang pergi dulu. Doakan abang ya. Jangan nakal saat abang tinggal. Dadah." Utari membeku dengan ucapan Endaru. Lambaian tangan Endaru membuat jantungnya bergemuruh. "Apa barusan abang Endaru memujiku? Cantik, apa dia suka padaku?" Ucapan Endaru yang spontan itu bukan hanya membuat gadis itu tersipu, tapi serasa berdiri di antara banyaknya kupu-kupu. Bukan hanya Utari, Endaru pun merasakan hal yang sama. Ia terkekeh geli karena akhirnya bisa mengucapkan kata-kata manis itu pada Utari. Sejak tadi di mobil, ia mencari-cari tips mendekati gadis pendiam seperti Utari, dan sepertinya cara itu berhasil. "Kamu pacarnya Utari ya? Pantesan, kamu khawatir banget sama dia," cetus bapaknya Dara yang senyum-senyum melihat tingkah laku Endaru. Pemuda itu cuma mesem-mesem dan menjawab, "Bukan Om, tapi segera jadi pacar, doain ya Om. Kalau kita selamat, aku mau ungkapin perasaan sama Utari." Mendengar kata-kata Endaru, wajah bapak Dara dan adiknya langsung berubah. "Kenapa kamu bicara begitu nak? Kita pasti pulang dengan selamat." "Gak tahu Om, perasaanku gak enak." Laki-laki parubaya itu langsung diam dan memilih fokus ke arah jalan. "Kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak? Apa mungkin aku tidak akan pernah kembali? Tempat apa yang akan kami datangi?" Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.